Saya Ilhan Firdaus akan memaparkan tentang pengertian radikalisme. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai. Dalam bahasa Arab, kekerasan dan radikalisme disebut dengan beberapa istilah, antara lain al-unf, al-tatarruf, al-ghulu, dan al-irhab. Al-unf adalah antonim dari ar-rifq yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Abdullah An-Najjar mendefinisikan al-unf dengan menggunakan kekuatan secara ilegal atau main hakim sendiri untuk memaksakan kehendak dan pendapat. Selanjutnya, saya Masruroh akan memaparkan batasan radikalisme dan solusi untuk menghindari radikalisme. Untuk batasan radikalisme itu terdiri dari satu, paham takfiri, yaitu paham yang mengkafirkan orang lain. Jadi, jika ada orang yang berbeda dengan dirinya, maka orang yang berbeda itu dikategorikan sebagai kafir. Konsekuensi dari pengkafiran itu maka boleh diperangi, bahkan boleh dibunuh. Paham seperti itu yang tidak boleh hidup di Indonesia ini. Yang kedua, pemaknaan yang keliru akan kata jihad. Pemahaman ekstremis telah mereduksi makna jihad menjadi qital atau pengorbanan nyawa baik milik sendiri maupun orang lain. Jihad yang sesungguhnya maknanya adalah bersungguh-sungguh membela ajaran agama. Jadi, dalam pengertian jihad dalam Islam itu luas sekali spektrumnya. Kita menempuh pendidikan, membantu orang banyak, itu termasuk jihad. Untuk solusi menghindari radikalisme, yang pertama, memahami kewajiban untuk menjalankan ajaran agama, misal ikut pengajian rutin, ikut organisasi anti radikal. Yang kedua, memiliki pedoman hidup, seperti Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, membentengi diri dari aliran yang menyimpang, dengan cara memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan hal-hal positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memberikan informasi kepada umat beragama agar tidak mudah diprovokasi, seperti ikut kegiatan sosial yang bersifat keagamaan, serta yang keenam, menerapkan moderasi beragama. Selanjutnya dengan saya Ahmad Hasim akan menjelaskan konsep moderasi beragama. Istilah moderasi diambil dari bahasa Arab dari akar kata yang sama yaitu wasato, yang artinya tengah atau moderat. Dalam Islam berarti menyatakan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan moderat dalam segala urusan baik, tindakan, ucapan, atau pikiran. Imam Syamsi Ali menyimpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah komitmen kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen, dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal atau ubudiyah dan hak-hak horizontal atau ihsan. Menurut Quraisy Shihab melihat bahwa dalam moderasi beragama atau wasatiyah terdapat pilar-pilar penting, yakni pilar keadilan, pilar keseimbangan, dan pilar toleransi. Pertama, pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Dan adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantarkan pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraisy Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Ketiga, pilar toleransi. Quraisy Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan,
Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Selanjutnya, saya Koreaina akan memaparkan tentang ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama, tawassut. Artinya, pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi ajaran agama. Yang kedua, tawazun. Artinya, pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan. Yang ketiga, iktidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat, tasamuh. Artinya, mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima, musawah. Artinya, tidak bersikap diskriminatif pada yang lain. Selanjutnya nomor 6, yaitu syura. Artinya, setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketujuh, islah. Artinya, mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman. Yang kedelapan, aulawiyah. Artinya, kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Terakhir, tatawur wa ibtikar. Artinya, selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya saya Muhammad Fitrotur akan memaparkan tantangan moderasi beragama dan pentingnya moderasi beragama. Tantangan moderasi beragama yaitu 1. Menguatnya radikalisme beragama. 2. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan juga mazhab dan aliran posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin ringkas, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun laki-laki dan perempuan. Pentingnya moderasi beragama. Moderasi agama diperlukan untuk mengenal paham-paham radikalisme yang berbalut ajaran agama.